wabarakatuh. Subhanahu wa subhanallah wal izzatillah. Asbana ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dinina nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jawadu baina kharijat taqwa wa takuni ya ulil albab. Alhamdulillah, puji yang sejati, puji yang sempurna kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala di Ahad pagi yang cerah ceria ini. Alhamdulillah ya, Ustaz Mulyadi. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah, lama tak bersua ya. Baik, alhamdulillah sehat Pak Ustadz Taufik Hidayat, disingkat Ustadz Tauhid ya. Alhamdulillah. Hari ini ya menjadi kebahagiaan bagi kita semua, mobil khusus saya mewakili barangkali dari Tauhid Peduli. Sepekan ke depan ya kita akan berupaya kembali karena ini menjadi kewajiban Dewan Pengawas Syariah Ustaz. Iya. Ya untuk memastikan adanya edukasi baik jiswab itu zakat infak sedekah wakaf, dan terkhusus Ustaz adalah core kompetensi kita ini lembaga Amil Zakat Darut Peduli adalah dari sisi penyelenggaraan ibadah kurban ya. Di DT Peduli sendiri ada program besar namanya Kurban Peduli Negeri, insya Allah. Yang tagline di tahun ini, insya Allah kurban maksimal, makin banyak amal. Dan insya Allah ya semuanya akan semakin optimal. Ustadz, insya Allah sampai mungkin hari Arafah ya. Insya Allah. Penetapan kemarin isbat dari pemerintah Republik Indonesia ya Ustaz, bahwa hari Ahad ya kalau secara pendekatan pemerintah untuk pelaksanaan haji ya di Indonesia khususnya. Kalau alam nanti Ustaz akan banyak menyampaikan juga ya informasi. Berharap para Zoomer ya penyimak di seluruh media sosial terkhusus di Zoom ini Ustaz, saya dapati juga link yang masih banyak pertanyaan-pertanyaan kaitan konsultasi jiswab ini Ustaz. Dan mudah-mudahan secara bertahap kita bisa ungkap bahas satu persatu Ustaz ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi berkah ilmu bagi kita semuanya sampai memastikan apa yang akan menjadi pesan-pesan ya khususnya di DT Peduli kaitan dengan kurban peduli ini. Baik Ustaz, izin jika dari tim Board of Director DT Peduli sudah hadir yang mewakili ya Pak Muhammad Ihsan, jika sudah hadir nanti bisa ya. Istilahnya Ustaz, ini udah masuk 10 Zulhijjah ya. 10 hari pertama Zulhijjah kan penuh dengan keutamaan Ustaz ya. Ini pertanyaan yang sangat sering. Kira-kira amal-amal apa saja nih Ustaz yang menarik, atau mungkin Ustaz ada prolog dulu tawaran tampilan yang kaitan dengan kurban. Dipersilakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Tauhid ya. Alhamdulillah, saya izin mengawali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam semoga dilimpah curah kepada Nabi kita, tauladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan kedua kita Nabi Muhammad SAW. Ustaz Tauhid dan Bapak Ibu dimanapun berada, alhamdulillah seperti disampaikan Ustaz Tauhid tadi, kita lanjutkan ya, karena tahun lalu juga kita sudah memulai Ustaz Tauhid ya, konsultasi kurban. Insya Allah sampai menjelang hari Idul Kurban nanti tanggal 10 Zulhijjah. Jadi ada waktu kurang lebih 1 pekan ya. Hari ini kita sudah memasuki tanggal 3 Zulhijjah dan ada 1 pekan ke depan terbentang waktu untuk kita mempersiapkan diri. Nah, kalau kita mendengar bulan Zulhijjah seperti disampaikan Ustaz Tauhid tadi ini, kita bersyukur sekali ya. Kenapa? Karena kita memasuki waktu-waktu yang sangat utama untuk beramal saleh. Di mana Allah berfirman wal fajr wa layalin 'ashr, demi fajar dan demi hari yang 10. Hari yang 10 ini apa? Para ulama bersepakat
ini adalah 10 awal dari bulan Zulhijjah, di mana amal-amal kita hari-hari ini, mulai hari Jumat kemarin tanggal 1 sampai nanti menjelang penyembelihan tanggal 10, adalah hari-hari yang ketika kita beramal soleh mendapatkan pelipat gandaan pahala. Nah, tidak terkecuali kajian ilmu juga seperti kita pagi ini. Semoga ini menjadi bagian dari amal soleh kita, ya. Dan dikaitkan tentunya dengan keutamaan bulan Zulhijjah, keutamaan menuntut ilmu juga menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Itu yang pertama ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah tentu persiapan ilmu menjadi sangat penting. Bapak Ibu yang menyimak ini melalui Zoom, melalui MKTV secara live, MKFM, melalui medsos-medsos lainnya ya, FB, YouTube, dan seterusnya. Nah, kita mengkaji kembali, mengingat kembali sehubungan memang terjadinya setahun sekali, gitu ya. Beda dengan kita salat yang tiap hari, mungkin karena kejadiannya setahun sekali, kita harus persiapkan dengan baik agar apa yang kita lakukan ini benar. Itu satu ya. Yang kedua, bahwa Rasulullah SAW menyampaikan ibadah hari Nahar itu adalah ibadah yang pahala yang sangat besar, ibadah yang sangat luar biasa, ibadah yang disukai dan dicintai oleh Allah. Maka karena ini ibadah yang luar biasa, tugas kita adalah harus benar caranya. Nah, benar caranya bagaimana? Ittiba'ur Rasul, mengikuti contoh Rasul, selain juga tentunya benar niatnya, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Nah, ini sebagai pengantar di awal Ustaz Tauhid ya. Semoga kegiatan kita ini penuh berkah dan manfaat sampai nanti menjelang pelaksanaan Idul Kurban. Nah, sebelum nanti kita awali nih Ustaz Tauhid untuk mengundang yang dialog atau pertanyaan-pertanyaan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan, saya izin share screen dulu pengantar di awal tentang bagaimana Idul Kurban ini. Ya, izin ya Ustaz Tauhid ya. Sudah ada tampilannya? Sudah sangat jelas. Ya, mungkin beberapa menit ke depan saya ingin menyampaikan, walaupun ini kita pakai kitab ya, dan mungkin sebagian gundul begitu, tidak berambut, tidak apa-apa, Bapak Ibu bisa memahaminya ya. Nah, kita awali dengan mungkin 5-7 menit ke depan ya. Nanti saya membuka kitab Fiqhus Sunnah ini ya, Said Sabiq, yang alhamdulillah banyak dipakai juga di negeri kita. Nanti per poinnya kita akan bahas di setiap pertemuan kita 5-7 menit ke depan dari kitab ini sebagai rujukannya. Tentu masih banyak kitab-kitab lain yang jadi rujukan untuk fikih. Ini karena banyak dipakai dan mudah dicerna, insya Allah kita bisa kaji di kitab ini ya. Nah, yang kita bahas ini bab kurban ya, disebut dengan udhiyah. Ya, udhiyah itu nampaknya tidak terlalu populer, lebih populer di kita istilah kurban daripada udhiyah ya. Betul ya Ustaz Tauhid ya. Ayo kita kurban, mungkin banyak, tapi kamu mau udhiyah enggak? Mungkin belum tentu familiar ya. Udhiyah itu apa? Pahamnya salat Idul Adha Ustaz. Betul ya. Nah, ini maka apa yang dimaksud dengan udhiyah itu? Ta'rifuha al-udhiyah wad-dhuhiyah. Ismu lama yudbiha minal ibil wal baqar wal ghanam yaumin haram. Jadi udhiyah atau dhahiyah bahasa kitanya penyembelihan ya. Sebagian juga memaknai karena kata udhiyah itu adalah dari kata adha sama. Jadi penyembelihan di hari Idul Adha. Atau juga udhiyah atau adha juga didekatkan dengan kalimat duha. Maka juga ulama ada yang memaknai secara bahasa udhiyah itu penyembelihan di waktu duha atau di waktu siang hari. Ini juga menunjukkan penyembelihannya siang, jadi tidak dianjurkan nyembelih malam-malam, begitu ya. Apa yang disembelihnya lama yudbiha, ketika yang disembelihnya itu minal ibil, satu golongannya adalah unta, wal bakar, kemudian sapi, wal ghanam, yaitu kambing, yauman nahar, pada hari nahar. Nah, nanti kita ada menemukan 3 istilah ya. Idul Adha atau Yaumul Udhiyah, kemudian Yaumul Nahr, hari penyembelihan, dan Yaumul Kurban, hari berkurban. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan udhiyah itu penyembelihan yang dilakukan pada hari Nahr. Wa ayyamit tasyrik
kemudian juga hari-hari tasyrik. Ya, jadi kalau hari-harinya tidak memungkinkan, Rasulullah membolehkan atau menjadikan hari-hari tasyrik juga sebagai hari penyembelihan. Taqarruban ilallahi ta'ala, dengan upaya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi taqarrub. Sebenarnya kata taqarrub itu lebih umum ya. Salat itu taqarrub ilallah. Kemudian puasa taqarrub ilallah. Baca Quran taqarrub ilallah. Nah, tapi ketika bicara udhiyah atau kurban, taqarrub ilallahnya dengan adhiyah, dengan menyembelih binatang. Jadi di antara bentuk kurban kita kepada Allah, pendekatan kita kepada Allah adalah menyembelih binatang. Itulah yang disebut dengan kurban. Ya, lanjutkan sedikit. Masyru'iyatuha, bagaimana disyariatkannya kurban ini? Waqad syara'allahu al-udhiyah biqauli subhanahu inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Saya kira ini ayatnya semua sudah hafal ya, Ustaz Tauhid ya. Jadi ayat favorit ini kan? Ya, favorit. Ya, kira-kira kalau taraweh gitu ya, mana yang paling favorit? Seperti Ustaz tadi sampaikan, kalau nggak kulhu, ya ina atau ina, ya kulhu dan ina atau ina gitu. Nah, sehingga kalau taraweh pilih imam yang panjang, yang pendek. Kira-kira Pak Tauhid yang panjang, yang pendek? Sejujurnya hatinya mah ingin yang pendek. Ya, sebab kata Adina kalau imam pendek mah nggak kelihatan ya. Pendek gitu. Nah, dia ada kalimat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Ya, ayat kedua. Nah, para ulama memaknai ini fasalli di sini adalah salat Idul Adha, lalu kemudian setelah salat itu berkurban. Ini nanti menjadi hadis bahwa ketika berkurban sebelum dilakukan salat Id, maka kurbannya tidak sah. Itu penyembelihan biasa saja, ya. Karena hadis riwayat Imam Tirmizi. Tetapi ketika menyembelih setelah salat Id, Rasulullah mengatakan ada min sunnatil muslimin. Ini yang mencocoki atau sesuai dengan sunnah bagi orang-orang muslim. Ya, sehingga di sini ada kalimat kemudian wasabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam doha wa duha al-muslimun wajma'u ala dzalika. Ya, berdasarkan ayat ini Rasulullah menetapkan bahwa berkurban, ya, kurban orang-orang muslim itu wa ajma'u ala dzalika, dan seluruhnya itu terkait dengan yaumin nahar, ya, dan dilakukan setelah salat Idul Adha. Jadi ada tanggal 10 itu bagi kita yang tidak berhaji, itu kita melakukan salat Idul Adha, dilanjutkan dengan menyembelih hewan kurban. Gitu. Saya kira ini dulu sebagai pengantar. Jadi ketika masyru'iyah disyariatkannya bagaimana, Allah mensyariatkannya. Kita sudah bahas sebelumnya ya, ini sebagai penguatan saja Ustaz Tauhid. Ada dua pendapat nanti terkait dengan kurban ini, apakah hukumnya wajib atau sunnah. Begitu, kita sudah bahas. Kalau kita merujuk kepada pendapatnya Imam Hanafi atau Hanafiyah, maka wajib. Salah satu dalilnya surat Al-Kautsar ayat 2 ini. Ya, fashalli li rabbika wanhar, salatlah untuk kamu dan berkurbanlah. Kalau diperintahkan kurban ini bentuknya, maka wajib. Tapi menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, sunnah dan sunnah muakkadah. Ya, karena Abu Bakar, Umar juga pernah satu saat tidak berkurban. Ada seorang sahabat juga ditanya bagaimana tentang hukum kurban, bertanya kepada sahabat Atha. Sahabat Atha menjawab, sunnah berkurban itu, tetapi Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Artinya, walaupun sunnah, sesuatu yang sangat dianjurkan, dikuatkan untuk dilakukan. Demikian Ustaz Tauhid sebagai pengajar. Masya Allah Ustaz ya, walaupun takrifnya aja sudah sangat mendalam ya Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, jadi amalan pertama mungkin Dzulhijjah, Zul pemilik haji ya Ustaz ya. Jadi sebaik-baiknya haji. Yang kedua tadi Ustaz sampaikan adanya kurban ya. Kurban ya, memang amalan terbaik ya. Ustaz, ini pertanyaan ketiga kaitan saum ya. Saum juga amalan utama di bulan Dzulhijjah ya Ustaz. Ya. Dari pertanyaan langsung aja Ustaz, boleh ini? Ya, silakan. Langsung aja.
Judulnya Silakan konsultasi sahabat yang akan bertanya langsung melalui Zoom, mau konsul langsung, karena konsultatif ini ya, sifatnya bukan hanya pertanyaan chat, dijawab, bukan. Ini boleh langsung layangkan, bisa kesempatannya, dan siapkan pertanyaan terbaik dari sahabat, khususnya mungkin case-case di lapangan, Ustaz ya, yang berkaitan dengan kurban ini ya, konsultasi kurban insya Allah. Ustaz, ini ada yang bertanya dari ini ya, Sisi Petiana Sari. Ya. Assalamualaikum Ustaz, nanya. Kaitan puasa, puasa Tarwiyah dan Arafah itu tepatnya di tanggal berapa ya? Saya jawab aja 8-9 Zulhijjah. Iya. Tapi maksudnya hari apa mungkin Ustaz di sini ya? Silakan. Baik. Di Indonesia. Ya. Jadi ibadah kurban ini tidak lepas dengan peristiwa ibadah haji, ya. Jadi Rasulullah SAW itu sudah visioner, ya. Artinya kalau nanti ada syariat haji dan tidak semua orang bisa berhaji. Sekarang makin sulit, gitu ya. Haji makin sulit, kuotanya terbatas. Kemarin 2 tahun juga terjadi pandemi, sangat sedikit yang haji. Sekarang pun sudah mulai dibuka normal, tetapi baru 1/3 dari jumlah yang ada. Artinya tidak semua kaum muslimin bisa berhaji, dan ada yang takdir sampai wafatnya tidak bisa berhaji ke Baitullah, sekalipun secara hukum itu adalah wajib. Maka ada amal-amalan yang tidak lepas dan bahkan bisa menyamai amalan yang berhaji. Di antaranya adalah kita yang tidak berhaji berkurban, itu tanggal 10-nya. Kemudian tanggal 9-nya ada hari Arafah, ketika para jemaah haji berwukuf. Maka kita yang tidak berwukuf, Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, itu menganjurkan untuk berpuasa. Ya, puasa Yaumul Arafah, hari Arafah itu yukaffiru dzunub sanatain, menghapus dosa 2 tahun, sanatul madiyah wa sanatul atiyah. Ya, sanatul atiyah wa sanatul madiyah. Setahun ke depan dan setahun ke belakang. Jadi pahalanya luar biasa. Ibadahnya 1 hari berpuasa, tetapi pahalanya bisa menghapus dosa 2 tahun. Gitu ya. Nah, pertanyaan tadi dari siapa? Pertawi tadi namanya? Cici Ustaz. Cici ya, dari Mbak Cici. Petiana Sari. Ya. Tarwiyah itu tanggal 8, sementara Arafah tanggal 9. Terkait dengan puasa yang secara spesifik disebutkan oleh Rasulullah adalah tanggal 9, itu puasa Arafah. Adapun puasa Tarwiyah tidak spesifik disebutkan, tetapi andai kata mau berpuasa, itu silakan saja sebagai amalan sunnah yang dalam upaya beramal soleh di bulan Dzulhijjah. Bahkan dari tanggal 1 boleh, gitu ya. Dari tanggal 1, ini ada beberapa hadis terkait, misalkan puasa yang Rasulullah lakukan ya, dalam beberapa riwayat, misalkan seperti diterima dari Abu Naidah, ketika beliau menyampaikan hadis Rasulullah SAW, menerima dari hadis Rasulullah SAW, an ba'dil azwajin Nabi, dari sebagian istri-istri Nabi SAW, qalat kana Rasulullah SAW yasumu tis'adil hijjah, bahwa Rasulullah SAW itu berpuasa di 9 hari bulan Dzulhijjah. Jadi hari pertama sampai hari ke-9, karena hari ke-10-nya kan Idul Adha, sudah tidak boleh ya. Nah, kemudian wa yaumal asyura wa salasatu ayyam min kulli syahr. Kemudian Rasulullah juga melakukan puasa di tanggal 10 Asyura, nanti tanggal 10 Muharram. Nah, kemudian salah satu ayyam min kulli syahr, 3 hari di setiap bulan, wa saumul isnain wal khamis, dan puasa Senin Kamis di setiap bulannya. Nah, artinya termasuk sunnah dan dibolehkan puasa 9 hari di awal Dzulhijjah dari tanggal 1. Tidak terkecuali tanggal 8 ya tentunya boleh ya, pada tanggal 8 itu hari Tarwiyah. Tapi yang kemudian juga ada sedikit perbedaan, ini penting nih, urusan fikih nih, urusan tauhid ya. Ketika ada sebuah riwayat bahwa Aisyah pernah mengatakan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaiman fi ashrir qatl, ya. Saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu puasa berturut-turut 10 hari, ya. Dan dalam hadis lain juga Aisyah mengatakan Rasulullah tidak pernah puasa sebulan penuh atau puasa secara berturut-turut kecuali di bulan Ramadan, begitu. Nah, maka ini disimpulkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani bahwa dari kedua ini jalan tengahnya adalah
seorang mau berpuasa silakan. Ini sunnah, bagian dari amal sunnah, memperbanyak puasa di awal 10 Zulhijjah ini, termasuk juga diantaranya tidak hanya puasa ya, baca Qur'annya ditambah, salat sunatnya meningkat, zikirnya diperbanyak, itu merupakan amalan sunnah, termasuk juga puasa tadi ya. Begitu buat Mbak Cici ya, kesimpulannya memang para ulama membolehkan dari dua hadis ini berpuasa sejak 1 Dzulhijjah, termasuk juga boleh dari tanggal 8-nya saja, atau hanya tanggal 9 saja, satu hari di hari Arafah, karena itu yang pahalanya luar biasa, menghapus dosa setahun ke depan, setahun ke belakang. Begitu Ustaz Tauhid buat Bu Cici ya. Siap Ustaz. Masih lanjut Ustaz ya. Mohon maaf agak cepat ini. Pertanyaannya Masya Allah ya, banyak ya yang sedang merekap oleh tim ya. Kaitan juga dengan kalau begitu bagaimana Ustaz ini dari Prasistiwi ya, maaf. Nah, bagaimana hukumnya bagi perempuan yang belum membayar hutang puasa Ustaz di bulan Ramadan kemarin ya, tapi ingin melaksanakan Arafah ini, jadi Arafah dulu atau qada dulu? Saya kira karena setahunnya sekali ya Arafah dulu lah. Baik. Ustaz? Maaf. Ya, betul. Ini Mbak Pratiwi ya. Satu, antara saum qada dengan saum Arafah itu berbeda secara hukum ya. Saum qada hukumnya wajib, artinya kalau masih punya hutang maka harus ditunaikan. Menunaikan hutang, membayar yang wajib itu jauh lebih penting, lebih utama daripada yang lain. Itu satu ya. Nah, yang kedua, saum Arafah juga punya keutamaan karena terkait tadi penghapusan dosa. Yang kedua juga amal-amal ibadah kita, baik itu sholat, ya puasa, tidak terkecuali juga terkait puasa Arafah ini terkait waktu. Jadi nggak bisa kapan saja, tapi harus pada waktunya. Dan puasa Arafah itu hanya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Sehingga saran saya, kalau bisa diselesaikan sekarang sebelum 9 Dzulhijjah, itu lebih baik. Tapi kalau ternyata masih belum selesai juga, maka tanggal 9 tetap boleh ya, masih punya utang tanggal 9 boleh kemudian melakukan puasa Arafah, tidak masalah ya. Aisyah itu pernah membayar hutangnya di bulan Sya'ban. Ya, Sya'ban itu kan hanya 1 bulan sebelum Ramadan ya. Sya'ban Ramadan ya, Sya'ban Ramadan ya, udah 1 bulan lagi dan Aisyah membayar hutangnya di bulan Sya'ban. Nah, padahal tentu ada bulan Dzulhijjah sebelumnya, ada bulan Dzulqa'dah, ada bulan Syawal, itu Aisyah belum membayar. Nah, artinya ketika bulan Dzulhijjah ya boleh berpuasa, karena Aisyah juga berpuasa di hari Arafahnya begitu. Sehingga tidak masalah ya. Walaupun tentu kalau lihat keutamaan sebaiknya, karena kita nggak tahu usia, waktu, kesempatan itu ada atau tidak. Selagi ada kesempatan, yang wajib ini tunaikan dulu, selesaikan dulu ya. Tapi ternyata belum selesai dan sudah masuk waktu Arafah, sudah masuk tanggal 9 Dzulhijjah, maka silakan berpuasa Dzulhijjah. Dan tidak bisa digabung niatnya ya. Tadi Ustaz Taufik sekalian gitu ya. Sekalian saja nih antara saum qada dengan Arafah di hari yang sama nih, nggak boleh karena secara hukum berbeda, niatnya pun harus terpisah, berbeda satu sama lain. Begitu. Ya. Nggak boleh disate ya, tadi ya. Saya niat Arafah juga Ramadan. Iya. Insya Allah sepekan ke depan kan 9 Arafah masih ada 1 pekan Ustaz, dan biasanya kalau akhwat kan 1 pekannya nggak bisa ikut Ramadannya. Sekarang aja mumpung hari keutamaan begitu Ustaz ya. Betul. Tapi pas 9-nya sudah close ya, alhamdulillah. Insya Allah jadi semangat untuk mengkodok dan juga melaksanakan Arafah. Waktunya sangat terbatas, 1 tahun sekali ya. Ini Ustaz, nah yang menarik nih di Indonesia Ustaz, kaitan isbat kemarin ya, bahwa Idul Adhanya itu di tanggal 10. Nah Ustaz ini gimana Ustaz? Baik. Suami saya katanya menyarankan tanggal 9 saum. Gimana dengan puasa jika perbedaan tanggal perbedaan Idul Adha Ustaz? Seperti ini, gimana? Baik. Menarik Ustaz. Ya, saya tahu dan Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, terkait dengan penanggalan ini bukan hal yang baru ya. Pernah terjadi perbedaan antara pemerintah Arab Saudi dengan Indonesia secara hitungan waktu.
Dan tidak hanya kaitan Idul Adha, terkait juga dengan Idul Fitri, dengan awal Ramadan, ini juga pernah terjadi perbedaan-perbedaan. Ya, pertama terkait dengan waktu Idul Adha, ini semuanya sepakat tanggal 10 Zulhijjah. Begitu ya. Hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Nah, namun setiap negara punya matlak, punya waktu 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 batas waktu sebagaimana waktu-waktu awal waktu yang dilihat dari ru'yat maupun dari hisab, dari hilal yang dilihatnya. Itu ya. Satu itu. Yang kedua, bukankah Arab Saudi lebih lama lebih lambat dari Indonesia? Kalau di Indonesia jam 10, Arab Saudi baru jam 6. Lebih lambat 6 jam, 4 jam, lebih 4 jam waktunya. Kenapa Idul Fitri, Idul Adha justru Indonesia yang lebih lambat, bahkan 1 hari, gitu ya. Nah, secara ilmiah bisa dijelaskan bahwa perhitungan Hijriah, perhitungan waktu bergulirnya bulan Hijriah itu berdasarkan hitungan Komariah, artinya hitungan bulan. Beda dengan waktu sholat yang hitungannya adalah Syamsiah, hitungannya matahari, gitu ya. Ketika hitungannya bulan, maka justru kebalikan, gitu ya. Ketika hitungannya bulan, maka bisa jadi Indonesia lebih cepat daripada Indonesia lebih lambat daripada Saudi, begitu, karena hitungannya bulan, hitungan matahari Indonesia lebih cepat 4 jam dari Saudi. Itu satu ya. Nah, yang kedua, ini kita tidak boleh tidak boleh kemudian menyalahkan ya, kalau tadi ada suami nyuruhnya tanggal sekian gitu. Simpulan saya nanti akan ada 4 pendapat memang ya. Satu, ada yang ikut sebagaimana hasil ruqyat dan hisab pemerintah gitu ya. Tanggal 1 Zulhijjahnya kemarin sudah diruqyat, masuk hari Jumat tanggal 1-nya, maka nanti hari Ahad tanggal 10-nya. Nah, sementara hitungan di Mekah hari Sabtu tanggal 10-nya, tanggal 9-nya berarti jatuh hari Jumat, begitu. Nah, berarti kalau ikut pemerintah maka saumnya tetap tanggal 9, itu berarti hari Sabtu, dan Idul Fitri tanggal 10 hari Minggu. Ini kelompok pertama. Ya, berdasarkan memang hasil hisab dan ruqyat. Hisab dan ruqyat ini ternyata tidak hanya Indonesia yang sama, setahu saya Malaysia, Brunei, Singapura itu sama jatuhnya tanggal 10. Gitu ya, dan beberapa negara lain. Bahkan ada negara Timur Tengah pun yang dijatuhnya tanggal 10 gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ada yang tetap ikut pemerintah Idul Adhanya tanggal 10, tapi puasanya tanggal 8 karena ikut tanggal 8 Juli itu udah tanggal 9 Juli di Saudi. Ya, ini karena melihat Yaumil Arafahnya. Pendapat kedua. Pendapat ketiga, ada yang puasanya tanggal 8 gitu ya, ikut Saudi karena Saudi sudah tanggal 9 Juli di tanggal 8 Juli. Idul Adhanya tanggal 9 Juli karena di Mekah sudah tanggal 10 Juli. Tanggal sudah 10 Zulhijjah. Ini kelompok ketiga, gitu ya. Nah, kelompok keempat itu ada yang puasanya tanggal 8 ya, kemudian Idul Adhanya dia tanggal 9 atau tanggal 10. Jadi salah satunya dia bisa sudah melakukan Idul Adha. Nah, kemungkinan nanti ada 4 kelompok ini. Silahkan mana ambil yang paling meyakini. Tentu saja kalau ditanya saya bagaimana pemerintah Indonesia ini menetapkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Saya bukan ulama, bukan apa-apa, tapi para ulama yang itu juga mewakili berbagai kelompok organisasi keislaman. Ada NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, kemudian MUI, termasuk juga PUI, ada MUI juga di situ, dan dikomandani dari Kementerian Agama yang di situ ada dewan pakarnya, kemudian tiap-tiap lembaga juga memiliki dewan syariahnya, begitu ya, dewan syuronya.
sehingga ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Sehingga kalau mengikut pemerintah uh, itu lebih menenteramkan ya secara kaitan tanggung jawab kita. Ya sudah, mereka yang memutuskan, yang menentukan, yang merundingkan, yang memfatwakan bahwa mereka jauh lebih bertanggung jawab, gitu ya. Nah, kita ikut fatwa tersebut. Itu kalau bertanya pendapat kami seperti apa, dan ini yang diambil dari Lajnah Syariah Darut Tauhid atau juga Dewan Syariah dari Darut Tauhid Peduli ya. Kita mengikuti fatwa pemerintah yang insya Allah mengikuti jauh lebih aman, lebih tentram, karena itu berdasarkan banyak kajian. Nah, termasuk juga biasanya pemerintah juga memanggil atau menyertakan gitu para ahli di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi bagaimana sekarang ahli astronomi dilibatkan, gitu kan, ahli tentang fisika dilibatkan, dan secara hisab dan ru'yat ya pemerintah yang menentukan kemudian hilal itu terlihat kalau sudah 3 derajat ke atas. Nah, sekarang ketika awal Zulhijjah kemarin masih di bawah 3 derajat, maka masuk, sudah di atas 3 derajat maka sudah masuk, sehingga hilal itu jatuhnya pada hari Jumat ya. Belum terlihat ya, sebenarnya hari Jumat, jadi berbeda dengan Saudi yang tanggal 1-nya hari Kamis ya, sehingga jatuhnya nanti Idul Adha-nya hari Ahad tanggal 10 ya, sementara di Saudi nanti tanggal 9 hari berkurbannya, 9 Juni. Begitu Ustaz Tauhid. Siap Ustaz. Jadi ini bisa menjawab juga pertanyaan dari Ibu Kusmiatina ya. 10 Zulhijjah itu bagaimana mensikapi penetapannya? Sebaik-baik mengikuti mayoritas Ustaz ya. Dan pemerintah hukumnya bagaimana saum di hari raya, dan apakah pemerintah bertanggung jawab penuh? Tentunya pemerintah bertanggung jawab penuh ya Ustaz, dengan menentukan 10 Zulhijjah di hari Ahad 10 Juli ya Ustaz. Dan kita sebaiknya mengikuti mayoritas yang sudah ditetapkan ya. Ustaz, kan saum Arafah itu bukan, hari Arafah itu bukan ketika pelaksanaan wukuf saja ya, tapi memang saumnya di hari Arafah yang harinya beda-beda mungkin tiap negara ya Ustaz. Ya sama seperti kita Ramadan ya, tiap negara kan awalnya berbeda. Ya, tidak hanya awal, tidak hanya kaitan hari, kaitan waktu berbuka, gitu ya, waktu sahur juga berbeda, dan itu sangat tergantung dari kondisi atau posisi di mana kita berada. Ada satu negara mungkin sudah buka, satu negara baru sahur, satu negara masih puasa, satu negara sudah menjelang buka. Nah, itu sangat ditentukan dengan kondisi tempat tinggal masing-masing. Ya. Insya Allah nanti para ulama menentukan itu sebagai hari Arafah ya. Tidak harus ketika pelaksanaan. Baik Ustaz, mudah-mudahan pertanyaan Bu Kusmiatinina terjawab tadi ya. Insya Allah kita tidak melaksanakan di waktu haram. Kemudian Ustaz tetap ini yang bertanya bagaimana niatnya di Qadha dan Arafah. Dapat juga dua-duanya sudah poinnya. Ya tadi udah ya, jadi tidak boleh Qadha digabung dengan saum Arafah ya, Qadha terpisah ya. Kalau punya hutang Ramadannya belum selesai, maka pasti punya waktu sebenarnya sampai menjelang Ramadan yang akan datang. Waktunya sangat terbentang, tapi Arafah hanya 1 hari, maka khususkan untuk niat berpuasa Arafah, walaupun sunnah tapi pahalanya luar biasa, menghapus dosa 2 tahun lamanya, jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Termasuk diniatkan dengan ini Ustadz ya, saum Kamis kan tanggal 1 hari Kamis, dan Kamis juga, nggak begitu ya Ustadz ya? Kalau dengan saum sunnah ada ulama yang membolehkan, artinya begini, misalkan hari Arafah itu jatuh di hari Senin atau hari Kamis, bagi yang terbiasa Senin Kamis, dia boleh sekaligus meniatkan hari Arafah itu sebagai hari saum Senin Kamis dia, karena dia terbiasa, dan dia akan dapat 2 pahala dari saum Arafah dan pahala Senin Kamisnya dengan menyatukan niat itu. Ini menurut pendapat Syafi'iyah boleh ya. Tapi bagi yang memang terbiasa terima Senin Kamis tidak pernah gitu ya, Senin Kamis jarang, tapi begitu berbarengan niatnya, niat saum Arafah, niat Senin Kamis, dan niat saum Daud gitu ya, digabung. Nah, ini tidak demikian ya. Maka ini penting juga kita istiqomah beramal, karena ketika satu saat amal itu terjadi
secara waktunya berbenturan atau terjadi ada kendala yang tidak kita bisa melakukannya, maka tetap pahalanya dapat. Bagi saya yang senantiasa Senin Kamis, satu saat kemudian perjalanan jauh dan tidak saum Senin Kamis, dia tetap dicatat sebagai seorang yang berpuasa Senin Kamis. Itu keuntungannya bagi yang senantiasa istiqomah. Dan ini tidak berlaku bagi yang tidak melakukan ya secara rutin. Begitu Ustaz. Ya. Yang belang betong tidak ya Ustaz? Iya. Baik Ustaz. Alhamdulillah ada Ustaz Ali juga, insya Allah baru bisa bergabung besok Ustaz. Ya. Juga. Hari ini jam 2 mau berangkat ke Arab. Doanya Ustaz Ali mudah-mudahan sehat selalu yang sedang melaksanakan haji ya. Ustaz juga ini mau berangkat ya, nunggu bisa ya. Mohon dimurahkan Ustaz. Kita sudah berangkat. Baik Ustaz. Ini jadi tetap ya, ini banyak kaitan pertanyaan dengan saum. Saum merupakan amalan utama di 10 hari pertama Zulhijjah ya. Jadi alhamdulillah. Jadi pertanyaan Teh Pipih Komalasari itu Ustaz tadi, kalau saum Senin Kamis dan memang sudah boleh dilaksanakan demikian ya, dan istiqomah ya Ustaz dengan syarat yang begitu ya. Kalau Ustadz ini dari Ummu Sasa ya, Assalamualaikum. Kalau kita puasanya dari hari Kamis sampai hari Sabtu, bolehkah Ustadz? Oke. Mungkin masih di bulan Zulhijjah maksudnya ya? Maksudnya betul Ustadz. Ya, jadi itu yang tadi berdasarkan hadis yang diterima dari dari Hunaidah bin Khalid ya, dan dia menerima dari azwajin Nabi disebutnya. Yang disebutkan di sini siapa azwaj Nabinya, istri dari Nabi SAW, bahwa Rasulullah SAW melakukan puasa secara hadisnya ada di, saya buka kitabnya sebentar. Ya, ini ada di dalam juga dimuat di Zadu Maisir ya Ibnu Zawzi, bahwa Rasulullah SAW dalam hadis tersebut melakukan puasa ya yasumut is'adil hijjah. Rasulullah yasumut is'adil hijjah, berpuasa 9 hari di bulan Zulhijjah. Ya 9 hari itu kan berarti kalau hitungan kemarin kita dari Jumat sampai Sabtu ya. Dari Jumat sampai Sabtu gitu. Nah, walaupun sekali lagi ini ada perbedaan pendapat ketika Aisyah kemudian mengatakan saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW, kata Aisyah ya, summa asaiman fi ashri qattu. Rasul tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa pada 10 hari bulan Zulhijjah itu sama sekali saya tidak pernah melihat, begitu kurang lebih bahasanya ya waktu itu. Sehingga tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar bahwa dari perbedaan ini bahwa para ulama menyebutkan boleh melakukan puasa 9 hari sampai tanggal 10-nya melakukan kurban begitu berdasarkan hadis yang diterima dari Abu Hunaidah tadi. Kemudian juga ada sahabat yang melakukan ya, diantaranya Abdullah bin Umar itu tidak pernah meninggalkan setiap bulan Zulhijjah dia berpuasa dari tanggal 1. Kemudian para ulama seperti Imam Hasan Al-Basri dan beberapa ulama itu melakukan di 10 awal Zulhijjah. Nah, sehingga dari situ menunjukkan bagi yang mau silakan gitu ya. Saya mau dari tanggal 1 sampai tanggal 9 boleh. Mau tanggal 8 saja, tanggal 9 saja boleh. Dari tanggal 8 dan 9 boleh. Ya, tidak juga tidak apa-apa. Ini sunnah, gitu ya. Ini sunnah dalam artian ya sunnah secara hukum boleh dilakukan, boleh tidak, dan tidak berdosa kalau tidak melakukan. Hanya saja rugi tentunya kalau tidak kita ambil, tidak kita lakukan karena kesempatannya ya setahun lagi harus nunggu. Kalau sekarang kebagian nanti setidaknya di hari Arafahnya, kalau tidak di tanggal 1, hari Arafahnya itu tidak puasa, ya tidak sahur, maka ya baru tahun depan kesempatan ketemu Arafahnya lagi, kalaupun itu ada usia. Kalau enggak, ya lewat tuh, begitu. Begitu Ustaz Tauhid. Baik Ustaz, alhamdulillah ini pertanyaan saum juga masih terus berlangsung ya. Beberapa pertanyaan. Tidaknya 9 Arafah ini adalah puasa yang sangat utama ya, setara 2 tahun ya Ustaz ya. Kalau mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dan diberikan kekuatan. Termasuk Ustaz, masuk ke pertanyaan-pertanyaan kaitan kurban ini Ustaz. Apakah kita diperbolehkan untuk mendapatkan jatah kurban Ustaz?
seberapa besar ukurannya begitu Ustaz. Oke, Bagi baik. pekurban yang mungkin menitipkan dan mendapatkan pula atau yang melaksanakan sendiri Ustaz. Baik, ini terkait dengan eh, pembagian ya, Ustaz Tauhid ya, Ya, betul. atau bahasa kitanya mungkin jatah ya, jatah dari orang yang Hak berkurban. ya, mungkin hak Ya, diperbandingkan haknya. seberapa begitu Ustaz. Betul. Pertama di dalam surat eh, di dalam surat Al-Hajj ya, dalam surat Al-Hajj di ayat ke-36 Allah berfirman di situ, wal budna ja'alnahu, dan kami jadikan binatang-binatang unta itu ya. Jadi yang disebut di dalam surat Al-Hajj ini adalah unta ya. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair, dan telah kami jadikan untuk kalian unta-unta itu sebagai syiar-syiar Allah, dan di situ adalah ada kebaikan, banyak kebaikan. Fadkurusmallahu alaihi as-sawaf, maka sebutlah nama Allah pada saat unta itu sudah terikat ketika akan disembelih ya, menyebut nama Allah. Faida wajabat junubuha faqulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Dan ketika unta itu sudah roboh, sudah mati gitu ya, maka faqulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Makanlah dari daging unta itu, wa at'imu qani'a wal mu'tar, dan berikanlah ya sebagiannya, jadi makanlah sebagiannya dan berikanlah kepada orang-orang yang al-qani'ah itu yang rela ya, untuk meminta-minta, rela, atau ya orang yang meminta-minta yang membutuhkan, wal mu'tar, dan orang yang tidak meminta-minta. Nah, kesimpulannya menurut para ulama di sini bahwa pembagian itu sepertiga. Jadi istilah sepertiga ini dari sini sebenarnya awalnya Ustaz Tauhid ya. Sepertiga itu dari bahwa ada yang fakulu minha, makanlah, berarti sepertiganya, wa imul qani'a, berikan kepada yang meminta, wal mutar, dan yang tidak meminta. Jadi sepertiga tuh, tiga bagian itu. Nah, dalam pendapatnya Lajnah Daimiyah dari Saudi ya, menyimpulkan inilah sesungguhnya orang yang berhak. Bagi orang yang berkurban itu lebih utama, lebih baik kalau dia memang mau memakannya, itu lebih baik dari tadi sepertiga tadi. Namun sekali lagi itu pilihan ya. Jadi sepertiga itu sahibul kurban, sepertiga dibagikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka, sepertiga lagi dibagikan kepada kerabat, tetangga, saudara untuk mempererat silaturahmi. Itu tiga ya. Sekali lagi, satu sahibul kurban, dia dapat sepertiga, kemudian sepertiga lagi dihadiahkan buat kerabat, sahabat, dekat, sebagai sedekah, kebaikan juga disedekahkan kepada fakir miskin sebagai amal saleh. Nah, tentu juga ada pertanyaan, gimana nih? Saya kurbannya juga KPN, kurban peduli negeri, jauh ya, kurbannya ke pelosok negeri, ya sepertiganya nggak saya ambil. Nah, karena nggak akan sampai ke Bandung gitu ya, dari NTT sampai ke Bandung keburu busuk di jalan dan sebagainya. Saya sedekahkan semuanya saja. Bangga, itu boleh ya. Dalam pendapatnya Lajnah Daimiyah itu banyak pelonggaran di situ, gitu ya. Sepertiga buat pekurban juga, artinya juga itu maksimal. Sebaiknya ya jangan lebih dari itu ya. Misalkan setengahnya atau 3/4-nya oleh pekurban dibagikan saparapatna. Jadi dagingnya diambil, misalkan dia ditip kambing, dagingnya diambil, pahanya diambil, hatinya diambil, atau yang dibagikan hanya jeroan sama kaki dan kepala. Nah, tentu tidak demikian. Justru lebih banyak yang dibagikan, itu lebih gitu. Itu bahasa hadis ya Ustadz ya, dimakan, disimpan, dibagikan itu ya. Sepertiga dalam hadis menyampaikan demikian. Pakulu wa'at imu wadahiru gitu ya. Makan, bagikan, simpanlah. Nah, simpan. Siap. Tapi kendati semuanya diberikan juga, itu sangat luar biasa Ustadz ya. Betul. Jadi kebaikan bagi kita. Baik Ustadz, jangan lupa berkurban melalui DT Peduli ya. Insya Allah banyak manfaatnya, multi manfaat lah. Ustadz nanti akan disampaikan langsung oleh ahlinya ya. Dan sudah ada yang raise hand Ustadz. Bu Ade Sugani Roza, silakan.
Bu Ade mungkin dibantu oleh tim di unmute ya, dari Unmute Bu Ade, Ade silakan. Suryani Raja. Ini ya, Oke. operator, di unmute Bu Ade Suryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Mulyadi. Ustadz, insya Allah kita keluarga ke DT Peduli. Izin Ustadz, ingin DT Pedulinya kena asli orang Sumatera, ke DT Peduli Sumatera boleh nggak Ustadz? Ya, siap. Siap Bu, itu Ustadz Taufik yang bagian jawab itu. Nah, punten Ustadz Taufik. Sangat boleh Ibu, sangat boleh. Di mana Ibu Sumateranya izin? Padang, namanya nama orang Sunda ya Ustadz. Alhamdulillah. Bisa Ibu, jadi di Sumatera Barat kita ada perwakilannya Kang Fabian, insya Allah akan sangat membantu Ibu pelaksanaannya di kurban di Sumatera Barat diperbolehkan. Izin Ustadz nomor ininya. Alhamdulillah kita kan ada DT Peduli Pusat. Ini anak juga belum store. Ya kata DT Peduli, insya Allah Bu sampai tanggal 10 ya Ustadz ya. Iya. Bahkan biasanya lebih 1 hari, Ustadz, di hari Tasrik kita masih bahkan open ya, plus 2 ya, 11-12. Itu tapi harus konfirmasi dulu Ibu. Ibu bisa dilihat di chat Ibu ya, bahasan kita itu ada informasi dari tim CRM ya Pak Asyu, itu ada nomor rekening, ada informasi kurbannya. Udah ada itu yang di DT Pusat. Nah, alhamdulillah anak-anak udah tiap tahun. Tapi kata anak-anak, mah DT Peduli Sumatera kan ada, Sumatera Jawa ada gitu. Jadi nggak ke pusat aja. Mudah-mudahan disebarkan kalau di Sumatera Barat ya mungkin mudah-mudahan ke bagian daerah sendiri gitu. Masya Allah Ibu, hatur nuhun jazakumullah khairan katsiran Ustaz ya. Kita ada 33 cabang Ustaz ya. Tapi barangkali pertama konfirmasi terlebih dahulu Ibu ya. Berharap walaupun sebenarnya Ustaz kan juga yang berkurban di kita itu tahun kemarin 13.000 setara kami Ustaz. 13.000. Artinya untuk pengelolaan ini kan butuh manajerial ya. Yang kadang kalau request itu insya Allah ada alamatnya, Pak Eko sudah kirim juga di yang memang kendati tidak, contoh Ustadz ya, di share-nya di Palestina, contoh saja di Suriah, insya Allah mudah-mudahan para kurbani ini sudah mau merelakan untuk melalui DT Peduli dimanapun ditebarnya. Adapun nanti request bisa konfirmasi melalui panitia saja yang ada di sini, agar mudah-mudahan kita saling berkomunikasi, koordinasi, kontrol, mudah-mudahan menebar manfaat utamanya Ustadznya. Juga manfaat, insya Allah. Bu Ade Suryani, walaupun dari Sumbar namanya Bu Ade ya. Iya, asli Sunda, bukan asli Sunda. Namanya Ade, alhamdulillah, nggak pesan ya Ustadz. Mohon Bu Ade. Ibu namanya akan muda terus Bu, udah nenek juga tetap Ibu Ade gitu ya. Iya udah neneknya Ustadz, tahu aja Ustadz Mulyadi. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah, makasih banyak. Bu Ade nanti mungkin bisa konfirmasi ya. Bu Ade di Udah Ustadz, udah di cacatnya. Nah, ya nuhun ya Ustadz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih, tim panitia sangat membantu juga, termasuk Bu Ade yang konsisten Ustadz, keluarga melalui DT Peduli dan insya Allah. Ya ini Ustadz aja, Ustadz Taufik sampai Mulyadi. Semoga istiqomah. Iya. Dan rezeki Ibu juga berkah melimpah. Rabbil alamin. Maksud saya Bu Ade salah satu profil donatur kita, Ustadz Mulyadi ya, yang tak hanya kurban ya, termasuk juga di Jiswab ya, di Ramadan dan lain sebagainya. Ustadz lanjut, izin. Masih ada waktu, kerasnya sebentar lagi, 45 menit kita akan sepakati maksimal di 1 jam ya Ustadz ya. Iya. Dan pertanyaan ini masih terus, dan saya izin ngacak Ustadz pertanyaannya, karena memang mudah-mudahan ada yang sama sudah di-list oleh tim. Jadi pertanyaan yang langsung diberikan adalah pertanyaan yang memang aktual ya, sering ditanyakan oleh Ibu Bapak hadirin semuanya. Termasuk Ustadz, kalau kurban sangat pengen tapi dananya dari dana hutang begitu ya, berhutang dulu di kurban, gimana nih hukumnya Ustadz?
Baik. Apakah diperbolehkan, bagaimana? Ya, tentang berkurban memakai hutang tentu ada ketentuan ya. Yang pertama, selama memang ada peluang untuk membayar dan sudah terbayar. Misalkan kan harga kambing 3 juta misalkan gitu ya. Untuk cash 3 juta tidak ada, tapi kalau nyicil sebulan misalkan 300.000 sehingga 10 bulan selesai, itu bisa karena punya gaji yang reguler setiap bulan, maka itu boleh ya, boleh. Kata kodinya dia termasuk yang mampu kan, walaupun memang tidak secara langsung tapi dia membayar secara bertahap. Nah itu Masya Allah ada yang demikian ya Pak Tauhid, karena begitu semangatnya untuk berkurban dan begitu tahu keutamaan kurban sehingga mengupayakan dengan pola seperti itu boleh. Nah, tapi yang kedua, kalau memang sama sekali tidak jelas ya, kapan bayarnya dari mana, nanti aja kalau ada dibayar gitu, ngutang dulu. Nah, itu tidak usah memaksakan. Yang pertama, karena secara hukum juga, kalau kita mengambil jumhur ulama ya, mayoritas ulama adalah sunnah muakkadah, tidak wajib. Jadi yang sunnah ya tidak usah dipaksakan kalau memang belum memungkinkan ya. Yang kedua, nanti akan berat karena hutang itu wajib ditunaikan, dan hutang itu bisa jadi penghalang seorang yang syahid saja bisa terhalang ketika dia belum menyelesaikan hutangnya, apalagi yang biasa gitu, tidak syahid gitu ya, sehingga harus tetap berhati-hati gitu ya. Kalau memang punya prediksi membayar dan karena memang tidak ada cash saja pada saat ini, maka silahkan boleh. Tapi kalau tidak ada peluangnya dari mana secara syariat gitu ya, kita harus menghitung juga secara syariat. Walaupun yakin dari Allah, nah tidak usah memaksakan. Ya, mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya ada kelapangan rezeki dan bisa berkurban. Begitu Ustaz Tauhid. Ya, dan termasuk Ustaz sebenarnya tabungan kurban bisa menjadi solusi ya Ustaz. Ah betul ya. Tabungan kurban tentu ini lebih baik karena kurbannya tahun depan dari sekarang misalkan ya. Begitu tahun depan itu sudah ditabung, sudah ada ya. Nah itu lebih baik daripada kita berhutang ya. Kalau nabung niatnya sudah jadi pahala, ternyata pada saat nabungnya tersendat karena kebutuhan yang jauh lebih mendesak, nah tetap dicatat tuh sebagai pahala seorang yang akan berkurbannya, amal solehnya tetap, upaya dianya gitu ya, itu tetap jadi kebaikan. Jadi saya kira ini benar solusi jika memang ada pola tabungan kurban. Tapi ada juga ya Ustaz? Ada Ustaz. Tabkur namanya, tabungan kurban DT Peduli. Soal kita kerjasama ya. Nah, dengan BMT. Nanti sisanya Ustaz, contoh kalau 400.000 ada sekitar sisanya mau ambil yang 4 juta, 3 juta tinggal nambahin. Kalau kelebihan alhamdulillah. Begitu Ustaz. Itu mudah-mudahan pertanyaan dari Kang Agus Puji Ragas ya, yang bertanya kaitan dengan kurban uangnya dari hutang. Kemudian ini nyambung dengan pertanyaan Pian Fajria ya. Kemudian kalau saya yang memberikan pinjaman hutangnya Ustadz terhadap orang yang mau berkurban, apakah saya mendapatkan pahalanya Ustadz? Ya, insya Allah dapat pahala ya. Kenapa? Karena dia jadi jalan kebaikan ya. Jangankan meminjamkan sampai dia mengeluarkan uang untuk meminjamkan gitu. Yang mengingatkan saja gitu, atau menunjukkan ini udah masuk izin kurban loh, kurban ya gitu kan, mengingatkan saja, itu sama dengan menunjukkan kepada kebaikan, dapat pahala ya. Rasulullah bersabda, mandala ala khairin falahu asyru amsalihah. Iya betul. Apa yang menunjukkan kebaikan maka dia akan mendapatkan kebaikan sebagaimana yang dilakukannya itu, falahu ajru amsalihah, sebagaimana yang melakukannya. Jadi kita mau menunjukkan orang mau berkurban saja, lalu dia berkurban, kita dapat pahala dari berkurban itu. Apalagi tadi jadi jalan orang berkurban. Ada yang jadi jalannya memberi, langsung, aduh, kelihatannya keluarga itu nggak sanggup kurban. Udah, saya kasih uangnya supaya dia mau berkurban. Registrasi dikasih kambingnya dan atas nama keluarga berkurban itu. Karena dia punya kambing lebih, kasihkan buat tetangga yang tidak berkurban, untuk kurban tetangga tersebut. Atau mungkin tadi kemudahan, titipkan lewat DT Peduli tapi atas nama orang lain. Itu luar biasa. Atau yang kedua, mungkin tidak memberikan kepada orang lain tapi memberikan pinjaman. Karena ada yang membutuhkan,
dia tidak ada uang cash, boleh nggak saya pinjam? Ya sok silahkan saya pinjamkan nih uang saya, nanti bayar kalau sudah ada aja. Wah itu Masya Allah, tetap itu juga ada amal soleh di dalamnya. Insya Allah dapat pahala kurban juga. Mandala Iya, Ustaz. pahala ajru amsalih. Pahalanya sebagaimana pahala yang berkurban. Memerintahkan aja berpahala, apalagi melaksanakan. Bahkan ini pertanyaan dari Emma Dedun, Ustaz ya, kalau saya berkurban tapi atas nama orang lain, apakah pahalanya juga sama? Misalnya ya, Ustaz ya? Ya, sama ya. Jadi tetap sebaik-baiknya kan atas nama kita dulu ya. Artinya kalau kita punya uang kita kurban untuk diri kita. Tapi ada yang berlebih ya, Ustaz Tauhid, saya udah cukup buat saya. Tapi ini masih ada uang nih. Saya untuk orang lain, ada teman yang nggak sanggup, saya bayarin teman aja. Nah, itu dapat pahala. Pahalanya berarti dua, pahala kurban dirinya, pahala dia berkurban untuk orang lain tadi ya. Dia dapat pahala kurbannya dua tanpa mengurangi pahala teman yang berkurban itu. Nah, itu Maksud Ustaz, pertanyaan yang menarik Ustaz. Banyak ini, Teh Yuli contohnya ya. Untuk orang tua yang sudah meninggal almarhum Ustaz, bagaimana, apa tetap mengalir pahalanya atau bagaimana taktisnya Ustaz? Ya, terkait dengan yang almarhum ini para ulama berselisih pendapat begitu ya. Tapi kalau kita mengambil kepada jumhur ulama, kesahan kurban itu untuk yang sudah meninggal itu harus atau ketika yang meninggal itu sudah berwasiat. Nah, jadi kaitan dengan kesahan ini ya, kalau meninggal sebelum meninggal berwasiat, maka semua sepakat itu boleh dan sah seorang meninggal itu berkurban. Ya. Tetapi kalau tidak ada wasiat, seperti contoh dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan tidak sah. Ya. Jadi bagi orang yang sudah meninggal kecuali kalau ada wasiat dari mayit atau dari mayit sebelum dia wafat. Kemudian Imam An-Nawawi juga menambahkan tidak sah kurban untuk orang lain selain dengan izinnya. Tidak pula sah kurban untuk mayit jika ia tidak memberi wasiat untuk kurban tersebut. Nah, jadi kalau saya boleh sarankan, ya untuk yang hidup saja, ya, karena kurban ini seperti sholat, ya kalau sudah wafat nggak ada kewajiban sholat lagi, karena itu amalan fisik, ya. Kurban juga sama, kalau sudah meninggal ya sudah tidak ada ketentuan berkurban lagi, gitu ya, tidak ada kewajiban atau kesunahan berkurban lagi, sudah selesai amalnya. Yang dibolehkan bagi berkurban yang untuk mayit itu adalah sebagai ikutan, ya. Ikutan itu misalkan seorang berkurban untuk dirinya dan keluarganya, termasuk keluarga yang masih hidup atau yang sudah wafat. Misalkan seorang punya anak 3, ya, dari suami istri anak 3, kan cukup satu keluarga itu satu. Nah ternyata anak yang udah rolotnya gitu ya, kalau usia kan nggak tahu. Anak yang besar ini udah wafat duluan. Maka ketika si bapaknya kurban, istrinya dapat pahala berkurban, sudah cukup. Anak 1, 2, 3 juga dapat. Tidak hanya anak yang kedua ketika yang masih hidup, anak pertama dapat sebagai pahala ikutan dari keluarga itu. Karena cukup secara kesunahan, cukup memenuhi syarat dalam satu keluarga satu orang yang berkurbannya. Itu sudah cukup, ya. Walaupun boleh kalau anggota keluarganya ada 3, tiga-tiganya berkurban, itu tentu boleh. Tapi satu keluarga dari seluruh anggota keluarga, walaupun anggota keluarganya banyak, anaknya rendah gitu ya, 12 gitu ya, setelusin, ada ibu, ada bapaknya, tetap kurbannya satu orang cukup, itu sudah terwakili. Begitu ya. Jadi untuk yang ya, betul. Saya mendapati Ustadz, para donatur kita, Haji Makmun ya, satu Abang Makmun ini satu unta sendirian Ustadz. Ya. Palestina, ya. Jadi boleh ya. Atau misalkan kan ada ketentuan satu unta itu untuk 7 orang, ya, satu untuk 7 orang. Boleh juga kalau sanggup, ya, sendiri. 1 orang 7 unta, maka gitu, kalau dia sanggup, ya. Ya Ustaz. Subhanallah Ustaz, pertanyaan hampir lebih dari 40 dan tidak semua bisa kita jawab nih hari ini Ustaz ya. Nah, kita sambung besok nanti. Ya, kita sambung besok waktu. Izin menginfokan Ustaz ya, barangkali hari ini juga ada seminar pelatihan persembelihan Quran Ustaz di Darut Tauhid ya. Pukul 7 ini
sangat banyak door prize juga, dan termasuk sertifikat dan free juga Ustadz. Dipersilakan ya para hadirin yang akan juga tentunya salah satu kurban adalah sembelihan Ustadz ya. Dan taktis sembelihan seperti apa DSA dengan DSA sembelihan halal, selalu DT Peduli sedang bekerja sama, dan mudah-mudahan ini jadi ilmu bagi kita Ustadz. Kalau dari Ustadz dari sisi fikih, dari sisi syariah, sebenarnya ini dari taktisnya itu juga kita harus sangat paham Ustadz, dan mudah-mudahan pukul 7 ya waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai, dan bisa langsung kontak person di 0822166052228 ya. Dan mudah-mudahan ini jadi amalan bagi kita semua juga Ustaz. Baik Ustaz, izin ini seminar pelatihan kurban ini mudah-mudahan membawa perubahan. Masya Allah ya. Betul, sudah ditunaikan ya. Ustaz, lanjut terakhir mungkin Ustaz, pertanyaan terakhir ini. Ya, betul, mangga. Dari sahabat kita ya. Nah, Ustaz kan DT Peduli itu kan di pelosok negeri Ustaz nih. Ya. Dari Nita Triana. Terus bagaimana Ustaz kalau yang kita kurban kan harus dilihat Ustaz ya. Apakah kita wajib melihat saat disembeli atau bagaimana maknanya Ustaz? Apa dititipkan itu kan katanya harus dilihatin gitu sembelihannya benar. Seperti apa nih Ustaz dalam pandangan syariat? Silakan Ustaz. Baik. Di dalam surat Al-Hajj ayat 36 kembali yang tadi di awal disampaikan ya, wal budna ja'alnakum min sya'airillah. Jadikan unta-unta itu, yaitu unta mewakili binatang sembelihan ya. Karena sembelihannya tadi bisa ibil, bisa gonam, atau bisa bakar, bisa unta, bisa sapi, atau bisa kambing begitu. Tapi di ayat itu disebutkan unta, itu adalah sya'airillah, sebagai syiar-syiar Allah. Syiar ini bisa dilihat langsung oleh kita atau dilihat oleh orang lain. Artinya justru syiar ini inginnya ditampakkan kepada orang lain yang tidak mengenal Islam, syariat Islam, bisa tertarik. Bahkan ada orang lain yang non-muslim tertarik jadi Islam, lihat kurban ini. Itu poinnya ya. Sehingga memang tidak ada kewajiban untuk melihat sesungguhnya, tapi lebih justru diperlihatkan sebagai bentuk syiar. Nah, kalau tidak salah beberapa tahun lalu Ustaz Tauhid ya, DT Peduli pernah berkunjung ke pelosok Maluku yang tidak pernah ada kurban sepanjang ada kaum muslimin di situ, dan baru pada saat itu ya. Dari mana Ustaz Tauhid lebih tahu nampaknya. Nah, itu jadi syiar, dan ternyata dari situ alhamdulillah sejak difasilitasi DT Peduli di awal, akhirnya tiap tahun ada kurban. Tiap tahun jadi syiar yang menjadi dakwah, dan masyarakat mulai ada yang berminat untuk kurban, mau berkurban, tahu di situ adalah ada syariat dan ada keutamaan dari ibadah kurban. Nah, ini jadi yang terpenting dari syiar. Jadi tidak masalah misalkan kita yang berkurban nggak lihat ya, apalagi dengan jarak yang sangat jauh yang tidak memungkinkan. Walaupun bisa saja sekarang dengan teknologi dimungkinkan, Ustaz Tauhid ya. Betul. Misalkan kurbannya saya ikut kurban di NTT di pelosok, tapi saya orang Bandung bisa lihat karena oleh DT Peduli NTT di-live-kan pakai Zoom gitu ya. Di-live-kan disimak Ustaz, live report ya Ustaz akan disimak di beberapa titik. Izin kalau boleh menyampaikan Ustaz ya, bahwa Indonesia Timur betul daerah yang rawan akidah juga. Bahkan pelaksanaan kurban hampir jarang Ustaz tiap tahun itu. Pasca pelaksanaan kurban menjadi syariat yang lain juga akhirnya dikenal Ustaz. Ada masjid, ada dan lain sebagainya, itu dari kurban ya. Makanya mudah-mudahan kurban kita betul jadi syiar ya bagi kaum muslimin yang lain. Pertama, di kawasan Indonesia Timur rawan akidah, rawan bencana Ustaz juga kita insya Allah di kita. Kemudian rawan akidah, rawan miskin terpencil, itu jadi target kita, maksud maklumat pelosok itu Ustaz. Kemudian daerah bencana, daerah rawan akidah, rawan pangan, dan termasuk juga daerah krisis Ustaz. Ya. Pak Kumis juga ya? Kalau di kota namanya Pak Kumis ya. Apa Pak Kumis? Padat kumuh dan miskin dengan jumlah dan juga oversupply yang sangat besar. Kenapa harus keluar kota Ustaz ya? Tapi kalaupun ke kota di kawasan Pak Kumis, padat kumuh miskin.
Dan juga kalaupun antar negara adalah solidaritas muslim dunia, Ustaz. Ya, ada di Palestina, ya, Somalia, Bangladesh adalah muslim-muslim yang memang layak untuk kita dapatkan perhatian besar kepada mereka, Ustaz. Dan alhamdulillah kita menjadi terbesar NGO untuk pelaksanaan UNTA khususnya di Palestina. Yang tidak menguras secara hormat, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi informasi secara berkala Ustaz satu pekan ke depan ya. Ya, ya. Kita insya Allah akan sampaikan informasi-informasi kaitan kurban DT Peduli. Terima kasih Ustaz, Masya Allah sudah sejam lebih kita membersamai para donatur, ya, mitra kita, stakeholder, jazakumullah khairan atas kebaikannya. Khusus ajakan kurban sepekan lagi nih hari ke-7 Ustaz. Jelang pelaksanaan kurban Peduli Negeri. Mudah-mudahan kita dimampukan, dikuatkan rezekinya, diberkahkan, dan diberikan kemampuan untuk melaksanakan salah satu, setidaknya sudah muakkadah, Hanafi yang mengatakan ini sesuatu yang wajib, ya. Wassallu lirabbika wanhar. Cukup Ustaz, ilmunya Ustaz, mudah-mudahan terus bermanfaat. Ustaz Mulyadi Al-Fadil disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberkahkan usia, termasuk Ustaz Ali, mudah-mudahan bisa bergabung ya DPS ini. Ini menjadi kewajiban untuk mengedukasi masyarakat Ustaz. Ya. Dan Ustaz Miftah Farid juga informasi juga saat ini sedang membimbing proses haji. Tapi kalau menyempatkan di hari Kamis, mudah-mudahan ada rezekinya kita bisa mendengarkan dari beliau Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz Mulyadi ya. Ya, sami-sami. Sehat Ustaz. Amin. Kalaupun rezekinya harus berangkat ya hajian, mudah-mudahan kita tetap bisa online. Terima kasih jazakumullah khairan sekali lagi tersampaikan kepada seluruh mitra stakeholder DT Peduli. Insya Allah konsultasi kurban ini akan berlangsung sampai sepekan ke depan. Mudah-mudahan Allah memberikan usia dan kebaikan bagi kita semua. Terima kasih. Saya Taufik Hidayat. Yaqul qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.